Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, apa kabar kalian selama pandemi COVID-19 ini? Apakah sehat-sehat selalu? Alhamdulillah Baik, sehat, Pak. Pak. Oke. Amin, baik. Nah, bagi kalian yang merasa lingkungannya agak sedikit bising, bisa dinonaktifkan dulu atau di-mute dulu, jadi bisa bicara terdengar jelas. Oke, Pak Arif hanya mengingatkan untuk kalian di masa COVID-19 ini, jangan lupa untuk tetap menerapkan gerakan 3M, yaitu tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan keluar jika kalian tidak penting. Dan yang terakhir, M-nya itu adalah kalian tetap mencuci tangan menggunakan sabun tentunya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu berdasarkan ajaran dan kepercayaan kalian masing-masing. Saya minta untuk Deva Salma untuk memimpin doa untuk pagi hari ini, silakan. Oke, mari semuanya sebelum kita mulai kegiatan belajar melalui Zoom ini, kita berdoa dulu semoga jaringan kita lancar dan mendapatkan pembelajaran yang baik. Dengan doa. Oke, terima kasih untuk Deva. Mudah-mudahan kelancaran di pagi hari ini bisa kita peroleh. Tentunya ilmu yang kalian timba untuk hari ini bisa berguna di masa depan kalian. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita memasuki pembelajaran, Pak Arif akan cek untuk jadwal untuk daftar absensi kalian. Nah, Pak Arif sudah lihat daftar absensi kalian ini lumayan besar untuk keaktifannya dan sudah masuk. Sebagian besar hanya ada beberapa teman-teman kalian yang terkendala sinyal. Nah, untuk Priscilla bisa dinonaktifkan dulu kamera mikrofonnya. Nah, oke. Untuk pagi hari ini kita akan masuk pada materi tentang pola pemukiman desa. Sebelumnya Pak Arif sudah mengirimkan kalian bahan ajar dan media pembelajaran untuk pola pemukiman desa. Apakah sudah dibaca? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, untuk pola pemukiman desa ini sebelumnya Pak Arif mau bertanya sama kalian. Kalau kalian bisa baca medianya atau bahan ajar yang Pak Arif berikan ke kalian, itu ada yang dimaksud dengan desa atau interaksi desa kota. Oke. Pertanyaan pertama, Pak Ari mau bertanya, kalau kalian diberi pertanyaan tentang sebuah desa dan kota, apa yang ada di benak kalian? Desa atau kota? Silakan, ada yang mau berpendapat? Perbedaan wilayahnya, Pak. Perbedaan wilayah? Oke, Rian, perbedaan wilayah. Ada lagi? Pekerjaan, pekerjaan. Ada lagi kira-kira Devani? Perbedaan ruang. Pendapatan, Pak. Apa Nabila? Saya, Pak. Perbedaan Tempat ruang tinggal. Perbedaan Kehidupan. ruangnya. Siapa? Oke. Perbedaan ekonomi, Pak. Kehidupan. Perbedaan ekonomi, Pak. Perbedaan ekonomi. Good job. Mata pencarian. Perbedaan lingkungan, Pak. Mata pencarian. Satu-satu saya akan catat dulu namanya. Siapa lagi? Perbedaan struktur alam. Kehidupannya, Pak. Oke, kehidupannya. Nah, good job. Nah, itu adalah kalau kalian bisa digambarkan desa atau kota, kalian bisa berpikir bedanya seperti apa. Kenapa? Karena pembelajaran pada pagi hari ini tujuannya adalah kalian dapat menentukan pola pemukiman desa. Yang pertama, yang kedua itu adalah dapat menganalisis pola persebaran desa dengan kaitannya bentang alam. Tadi kalian sudah bisa sebutkan tuh satu-satu ya. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kenapa? Karena kompetensi dasar yang akan kalian pelajari itu adalah yang pertama, menganalisis struktur peruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Itu kompetensi dasarnya. Nah, yang kedua itu kompetensi dasarnya adalah kalian nanti akan membuat sebuah makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa, baik di desa ataupun di kota tentunya. Oke. Nah, itu tadi adalah pendapat kalian mengenai desa atau kota. Nah, sekarang Pak Arif mau bertanya dengan kalian. Kalau kita berbicara dengan desa, itu ada ciri-ciri desa bukan ya? Ya enggak? Iya, Pak.
Ciri-ciri desa, silakan sebutkan nama dulu. Apa itu yang dimaksud dengan ciri-ciri desa? Silakan. Desa Salma ini menjawab. Oke, silakan Deva Salma. Yang lain didengarkan ya. Ciri-ciri desa itu kayak terlalu berbeda kan dengan kota. Kayak ciri-ciri desa itu kayak lebih banyak persawahannya. Terus lingkungannya yang agraris dan masih rindang lah, kayak pepohonan-pepohonan di situ tuh kayak masih hidup. Sedangkan di kota kan kebanyakan bangunan-bangunan yang tinggi. Oke, good job. Berarti dia masih hijau secara fisik ya Deva Salma ya. Oke, ada lagi yang mau berpendapat tentang ciri-ciri desa selain yang diutarakan oleh Deva Salma? Saya Pak. Oke, Devani. siapa tuh? Julianto ya? Iya, Pak. Julianto Pak Pahan, silakan. Saya Pak. Desa pada umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani. Oke. Kemudian Petani. sesuai dengan wilayahnya, kegiatan ekonomi yang dominan adalah bidang pertanian. Ya. Selanjutnya, corak kehidupan masyarakat ditentukan oleh faktor penguasaan tanah. Oke. Yang terakhir, populasi penduduk desa tidak dipengaruhi oleh pendatang, tetapi lebih dipengaruhi oleh sifat keturunan. Saya Pak. Oke, good job. Pertanyaannya dan jawabannya sangat luar biasa. Bagus. Ada lagi kira-kira yang bisa melengkapi dari Deva Salma dan Julianto? Nabila Pak yang menjawab. Oke, silakan Nabila. Kalau misalnya ciri-ciri desa itu yang pertama kehidupannya itu sangat erat dengan alam sekitar. Terus yang kedua pertaniannya itu masih sangat bergantung terhadap kondisi cuaca alamnya. Terus yang ketiga itu hubungan antar masyarakat desa itu masih saling berkaitan erat. Oke, good. Ada lagi selain Nabila yang ingin menjawab? Ini kita baru sampai pada ciri-ciri desa ya. Ini baru sampai pada ciri-ciri desa. Oke, siapa tadi yang mau ingin menjawab? Saya Pak, Alex. Oke, silakan Alex. Ciri-ciri desa kemungkinan karena norma agama hukumnya masih sangat kuat Pak. Oke. Terus sosial relatifnya masih lambat. Terus kontrol juga ditentukan oleh moral dan hukum formalnya. Oke. Dan hubungan antar masyarakatnya berdasarkan kegiatan keluarga yang tepat. Oke, yang dimaksud Alex adalah secara sifat atau secara kulturalnya. Oke, nah sampai di sini kita tadi sudah belajar mengenai ciri-ciri. Nah, kalau struktur keuangan desa dan klasifikasi desa itu seperti apa kira-kira? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Saya Pak. Oke, lain orang ya? Siapa ini? Dika. Oke, silakan Dika. Klasifikasi desa ada 3, yaitu berdasarkan kegiatan pokok desa. Yang pertama, desa agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan industri dan pertanian. Kemudian yang kedua, berdasarkan kemampuan. Yang pertama adalah swadaya, swakarya, dan swasembada. Kemudian yang ketiga adalah topografi, yaitu daerah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Oke, good banget jawabannya Dika. Ada yang bisa melengkapi pernyataan yang sudah lengkap dari Dika? Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapat? Saya kedengeran Dika jawab apa tau Pak? Oke, nah itu tadi adalah pengutaraan pendapat-pendapat kalian mengenai ciri-ciri, karakteristik sampai pada kalau kita lihat struktur keuangan desa. Nah, yang Pak Arif kita mulai masuk pada materinya ya. Nah, kita akan belajar mengenai pola persebaran desa yang seperti Pak Arif utarakan tadi. Nah, yang Pak Arif mau bertanya dengan kalian adalah pada pola persebaran desa ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran pemukiman desa. Ingat ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pola pemukiman desa. Ingat itu. Nah, Pak Arif ingin mendengar pendapat kalian atau temuan-temuan kalian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran pemukiman desa. Apa aja ya kira-kira? Silakan. Ada yang ingin menjawab? Saya Pak. Oke, siapa nih? Sabir Syah. Silakan Sabir. Faktornya ada lokasi. Oke, lokasi kayak gimana tuh lokasinya? Yang dimaksud dengan lokasi. Ada yang bisa membantu jawab lokasi yang disebutkan Sabir maksudnya seperti apa? Saya Pak. Ya, good. Silakan. Berlokasi seperti di pinggiran sungai. Oke. Terus sepanjang kiri kanannya rel kereta api dan juga sepanjang kirinya ke jalan raya. Oke, jadi memanjang sepanjang aliran sungai atau mengikuti daerah aliran sungai ya bentuknya ya.
Yang kedua tadi apa, Lex? Yang kedua sepanjang kirinya kanan rel kereta api. Oke, mengikuti jalan dari rel kereta api. Jadi kalau rel kereta api belok, dia ikut belok pemukimannya. Yang ketiga itu tadi adalah, halo, Alex. Yang ketiganya sepanjang kiri dan kanannya jalan raya, Pak. Oke, jalan raya atau jalan protokol. Jadi yang tadi dimaksud dengan Alex adalah lokasi ini, pola pemukimannya itu mengikuti jalan. Oke, yang kedua selain lokasi apa tuh? Deva Salma. Oke, Deva silakan. Menyebar. Oke, menyebar. Ini lokasinya menyebar ya. Oke, apa tuh? Contohnya wilayah desa di daerah pegunungan gitu kan. Wilayahnya kan luas banget, jadi kayak situ gitu lah, menyebar gitu Jadi jadinya. menyebar dia ya, karena daerahnya itu ada di daerah Pegunungan. pegunungan. Jadi kalau kalian suka jalan-jalan ke daerah-daerah atau daerah-daerah puncak dan lain-lainnya, kalau kita lihat desa itu dia menyebar polanya. Kenapa? Karena juga melihat fisiografi dari wilayah tersebut ya. Karena tidak memungkinkan dia membangun pemukiman kalau topografinya atau fisiografinya itu tidak rata atau tidak landai. Oke, good job. Selanjutnya, ada lagi? Silakan. Selain mengikuti pola jalan, terus yang kedua adalah polanya menyebar. Selain itu, Memanjang. Ya, Pak. oke. Depan. Testa ya? Atau Deva? Iya, Pak. Oke, Testa memanjang. Apa tuh maksudnya Testa memanjang? Arah pegunungan dan Halo, Tes? Silakan. Nah, Pak. Memanjang tuh maksudnya kayak gimana, Tes? Mengikuti jalur jalan. Oh, mengikuti arah jalur jalan maksudnya Testa. Oke, tadi seperti yang diungkapkan oleh Alexander sepertinya. Oke, ada lagi selain yang diungkapkan oleh Testa? Oke, silakan Devani. Kelompok, Pak. Ya, Ya. Terpusat Devani, maksudnya kayak gimana Iya. tuh terpusat? Jadi itu lebih banyak di wilayah pegunungan penghuninya. Kayak berasal dari satu keturunan yang sama. Oke. Jadi kayak lebih dikit, paling cuma ada 40 kepala keluarga satu desa. Oke, jadi dia sedikit gitu ya, karena satu keturunan, terus dia adanya di pegunungan atau di daerah-daerah yang memiliki sumber daya tertentu, begitu misalkan ya. Oke, nah itu berdasarkan lokasinya ya nak ya. Itu berdasarkan lokasi, itu faktor pertama berdasarkan lokasi. Nah, ada lagi nggak faktor-faktor selain lokasi? Iklim, Pak. Oke, Taufik, iklim. Apa tuh maksudnya iklim, Taufik? Desa ini dipengaruhi oleh iklim kira-kira. Coba, bisa nggak kalian berpikir bahwa iklim ini mempengaruhi sebuah desa? mempengaruhi pola cuaca. Nah, oke. Gimana tuh kira-kira? Apa nggak bedanya? Ada Mungkin bedanya. lebih dingin, Pak, karena Lebih sejuk nggak sih? pedesaan tuh rata-rata ada di pegunungan. Dan Oke. itu iklim pegunungan itu dingin, Pak. Oke, sebuah desa yang ada di pegunungan, iklimnya agak lumayan sejuk ketimbang desa-desa yang adanya di dataran rendah, begitu bukan? Iya, Pak. Oke, Yap. maka tatanan kehidupannya akan berbeda. Seperti itu kira-kira atau bagaimana? Iya, terus mata pencahariannya juga berbeda. Oke, mata Baik. pencarian berarti kita Daerah. sudah masuk tuh ke faktor selanjutnya yaitu keadaan ekonomi ya. Ekonomi. Nah, betul. Jadi mata pencariannya pasti berbeda, betul sekali. Kira-kira nih kalau Pak Arif bertanya, kok faktor ekonominya sampai berbeda? Kenapa kira-kira kok faktor ekonominya bisa berbeda? Karena mata pencarian Siapa dulu? Uci, silakan Uci. Pak Arif mau dengar pendapat Bara. dari Uci. Pak. Ya, silakan. karena pendapatannya berbeda, Pak. Karena pendapatannya berbeda. Kalau Bara, silakan Bara pendapatnya. Karena mata pencariannya minim. Pencariannya minim, betul. Pencariannya minim. Kira-kira mata pencarian yang minim tuh kayak gimana tuh, Bar? Kan kalau di kota bisa kerja di kantor. Kalau di desa pertanian minim-minim, Pak. Hanya satu. Mantap, Bar, mantap. Hanya satu faktor ya, hanya satu mata pencarian begitu ya, kira-kira ya. Maksudnya Bara ya. Ya. Oke. Nah, itu untuk keadaan ekonomi. Itu ada 3 tadi yang kalian sebutkan. Yang pertama lokasi, iklim, terus tadi ada keadaan ekonomi. Selanjutnya ada apa lagi kira-kira faktornya? Lagi lahan. Nah, Oke, morfologi lahan.
atau jenis tanah kira-kira begitu ya maksudnya ya. Iya jenis. Ya Pak. Oke. Ada yang mau berpendapat tentang ini? Silakan. Ya. Ya silakan. Siapa itu? Oh, saya Pak. Ya silakan. Jadi jalan-jalan yang ada di gunung sama di bukit tuh berbeda, nggak teratur. Oke, tidak teratur. Itu jalannya atau rute atau istilahnya kalau kita bisa bilang cara kita mencapai daerah itu berbeda begitu. Istilah. Iya. Oke, ada lagi selain pendapat istilah? Saya Pak, Oke, silakan. karena tanah itu unsurnya itu berkaitan dengan tingkat kesuburannya. Terus kesuburan tanah itu juga mempengaruhi produktivitas lahan terutama di sektor pertaniannya. Oke, good. Jadi keadaan tanah mempengaruhi sama satu produktivitas rakyatnya ya, karena berkaitan tentang ekonomi jadinya tingkat ekonominya lalu mempengaruhi semuanya. Oke, itu pendapatnya Nabila, good job. Yusila, good job juga. Yang lainnya ada lagi kira-kira tentang jenis tanah atau keadaan topografi, silakan. Air. Oke, silakan. Itu siapa tadi, Julianto atau Hakam yang bicara? Air. Oke, Hakam, air. Di mana tuh, Kam? Air. Oke, ada yang... Karena di desa banyak menemukan air lebih mudah Oke, di desa daripada di banyak kota. ditemukan air gitu. Dari sumurnya gitu. Apa juga Banyak sumber mata air Pak. Oke, good job. Ada yang bisa bantu Hakam untuk lebih menjelaskan apa yang dimaksud dengan faktor air? Saya Pak, saya. Silakan. Silakan. Sumber air yang dimaksud adalah berhubungan dengan sumber air tanah pada suatu wilayah. Sebuah desa akan berada dan berkembang pada sumber-sumber air tertentu. Hal itu karena air merupakan kebutuhan yang sangat penting terutama untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Sudah Pak? Oke, maksudnya adalah sumber mata air untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Betul. Iya Pak. Nah, kita juga merasakan ya kalau tidak ada air kayaknya gimana gitu ya di rumah ya. Atau misalkan sumber popok, airnya itu mati, misalkan sumber utama untuk memperoleh airnya mati, jadi kita agak sedikit bingung. Nah, selain faktor-faktor yang mempengaruhi pola persebaran desa, kita hari ini juga akan mengetahui tadi pola persebaran pemukiman desa. Tadi sudah diutarakan tuh sebagian besar sama Alexander, yaitu yang tadi memanjang pola aliran sungai, terus memanjang mengikuti jalan raya, mengikuti juga jalan rel kereta api. Nah, bentuk seperti ini dalam geografi disebut dengan apa kira-kira polanya? Pola keuangan desa. Ya, pola keuangan desa betul sekali. Tapi polanya yang kita tanya, pola apakah yang dimaksud dengan pendapat dari Alex? Disebut Linear, apa? Pak. Nah, good job. Pola linier, ya. Linear. Pola linier atau linear. Nah, pola ini yang perlu kita jelaskan adalah dia memanjang nih. Jadi tidak ada tuh yang namanya pola pemukiman desanya ini dia tidak mengikuti jalan raya atau dia membelakangi jalan raya. Kalau kalian bisa berjalan di daerah rumah kalian juga, sedikit rumah kalian juga, itu polanya dia akan memanjang mengikuti jalan raya atau jalan protokolnya ya. Nah, pola pemukiman ini sebenarnya terbentuk karena kaitan dengan apa kira-kira? Silakan. Terbentuk karena apa? Alamnya kali. Alam ya. Oke, selanjutnya kira-kira ada yang bisa menganalisis? Kayak untuk lebih jelas banget gitu, kayak ke kota-kota besar biar lebih cepat gitu kan. Oke, seperti kota-kota besar yang dia fleksibilitasnya atau aksesibilitasnya lebih cepat. Oke, good job. Nah, ada lagi yang bisa menganalisis kira-kira pola pemukiman linear ini keadaan tempat sekitar itu bisa menjadikan pemukiman yang ada di daerah tersebut memiliki pola ini. Kenapa kira-kira? Nah, karena memang bentuk lahan ini lebih menyesuaikan atau disesuaikan dengan keadaan dari pola pemukiman tersebut dan aktivitas dari desa tersebut. Oke, good job. Nah, yang kedua tadi sudah disebutkan oleh teman kalian, ada pola pemukiman terpusat atau mengelompok. Kira-kira ada nggak yang bisa memberikan contoh kira-kira gimana sih bentuk dari
pola pemukiman terpusat ini dan kenapa sampai terbentuk? Silakan. Pak Ari mau mendengar kira-kira yang mau berpendapat silakan. Bara. Silakan Bara. Ini bara mulu. Ya silakan. Biasanya ini Pak, Ya. yang berkeluarga misalkan tapi keluarga besar. Oke, yang berkeluarga tapi keluarganya keluarga besar sudah turun Iya, menurun keluarga gitu besar. maksud ya? Bara Iya, ya? turun menurun. Oke, Iya. good job. Jawabannya. Ada lagi selain yang diutarakan oleh Bara? Air tanah subur. Oke, air tanah di daerah pemukimannya subur. Jadi dia memusat pada sumber daya tertentu begitu ya, kira-kira ya. Iya. Oke. Iya. Selain itu, kira-kira apa lagi? Silakan yang mau berpendapat, terutama bagi yang belum berpendapat, silakan. Oke. Nah, jika ada yang mau berpendapat, silakan. Sinyal Saya, Pak, sinyal. Oke, ada yang kesulitan Bentuk- ya? Ya, silakan. Saya, Nadia. Pak. Bentuk desanya itu merupakan bentuk perkampungan yang berkelompok gitu, Pak. Oke, boleh, silakan. Yang berkelompok, bentuknya berkelompok ya. Oke, nah ini biasanya kalian temui di daerah-daerah yang memiliki sumber daya tertentu tadi yang sudah diutarakan. Oke. Yang ketiga, itu ada pola pemukiman menyebar. Tadi yang teman kalian utarakan juga. Pola pemukiman menyebar. Nah, ini biasanya kita jumpai di daerah mana ya kira-kira? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Puncak. Oke, puncak. Satu, daerah dataran tinggi. Selanjutnya. Nah, daerah pegunungan Kars. Tahu pegunungan Kars? Apakah yang dimaksud dengan pegunungan Kars? Daerah Kapur. Oke, good job. Pegunungan Kapur. Nah, kalau kita tahu pegunungan Kapur ini kan dia sangat sulit sumber dayanya ya. Nah, dia harus mencapai atau mencari sumber daya yang istilahnya bisa memenuhi kehidupan atau tatanan kehidupan mereka. Jadi mereka akan menyebar, mendekati sumber daya yang ada di dekatnya. Kenapa? Karena biasanya pegunungan Kars ini sulit didapati air karena tadi faktor pembentuknya adalah pertama air. Bukan begitu? Halo? Sudah masih mendengar Iya, Pak. ya? Oke, selanjutnya itu adalah kenapa dia menyebar karena mungkin atau transportasinya sulit atau aksesibilitasnya sulit. Paham sampai di sini ya, Nak ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Iya, Pak. Sampai Paham. di sini kira-kira materinya sudah paham ya? Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Deva Deva menjawab. Oke. Aku mau nanya maksudnya. Oke, Deva Salma, silakan. Saya udah bikin pertanyaan ya. Bagaimana sih cara survei sama nyari data penduduk kayak dari suku-suku daerah yang terdalam gitu, yang kayak jauh gitu. Kayak kan sementara kan suku-suku tersebut kan kayak nggak mau disentuh oleh daerah luar gitu. Kayak gimana sih caranya biar data penduduk di Indonesia tuh kayak tahu fleksibilitasnya. Oke, bagaimana cara untuk mengetahui identitas dari suku-suku yang ada di pedalaman tentunya gitu ya Deva Salma maksudnya ya, supaya kita mengetahui desa ini bisa tercatat kira-kira seperti itu atau kita bisa mengetahui tentang keadaan desa tersebut. Begitu mungkin Deva Salma ya. Ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan dari Deva Salma? Bagaimana caranya kira-kira? Silakan. Silakan, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Deva Salma? Analisisnya kira-kira bagaimana ya untuk mengetahui desa tersebut gitu? Apakah melalui survei, apakah melalui terjun langsung ke lapangan atau bagaimana? Silakan, yang mau berpendapat? Oke, ada? Silakan, yang menganalisis pertanyaan dari Deva Salma. Atau kita kumpulkan pertanyaan yang kedua? Ya Pak, saya. Boleh. Oke, silakan. Yang pertanyaan kedua. Saya. Silakan Hakam Putra Nugraha. Bagaimana di daerah dataran tinggi dengan pola keruangan desa cenderung tidak teratur? Hal tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan apa pola di pemukiman dataran tinggi itu sampai tidak teratur gitu ya? Oke. Di desa. Di desa gitu ya maksudnya ya.
Oke, nah ini pertanyaan yang bagus sekali, tentunya dari Hakam. Ada yang bisa bantu menjawab? Tadi sebenarnya kita sudah singgung ya di pola pemukimannya. Apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ini berkaitan dengan pola pemukimannya. Dari bentuk wilayahnya, Pak. Oke, Rian Tulus, good job. Dari bentuk wilayahnya. Oke, ada lagi yang bisa membantu menjawab Hakam? Pertanyaan dari Hakam. Satu, bentuk wilayahnya. Selanjutnya, ada lagi? Tadi sepertinya ada yang bisa menjawab tadi. Sebenarnya ada yang mengutarakan jawabannya sebenarnya sebelum Hakam bertanya. Sebenarnya sih karena topografinya ya kan. Karena topografi, good job. Itu yang dimaksud dengan Hakam. Jadi bentuk topografinya yang memaksa untuk masyarakat itu membentuk suatu pola pemukiman di dataran tinggi itu menyebar. Kira-kira seperti itu. Dataran tinggi kan kayak merendah, memuncak, jadi kayak nggak teratur, jadi makanya menyebar. Good, ketinggiannya berbeda ya Deva Salma ya. Oke. Ada nggak yang selain Deva Salma yang utarakan itu? Selain tadi bentuknya menurut Rian dan topografinya menurut Deva Salma. Ada lagi selain itu? Atau kita mau beralih ke pertanyaan selanjutnya? Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan Deva Salma belum terjawab ya. Tunggu sebentar. Nah, pertanyaan selanjutnya silakan. Saya mau tanya Pak, Silakan Shirley. mengapa banyak orang di pedesaan yang pergi meninggalkan desa dan menetap di kota? Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa. Kenapa alasannya banyak di desa itu Mau jawab. masyarakatnya itu tidak menetap tapi malah ke kota? Silakan yang mau menjawab. Saya Gita. Oke, Gita, silakan Gita. Menurut saya karena orang-orang di pedesaan itu melihat kehidupan kota yang lebih modern Satu, melalui kehidupannya sosial lebih media, modern. ya, melalui TV atau media sosial. Oke. Terus juga mungkin karena ingin merubah nasib, karena kebanyakan kan di pedesaan itu pekerjaannya itu cuma sebagai nelayan atau sebagai petani doang kan. Ya, Nah, betul. jadi ingin mencari pekerjaan yang lebih baik di kota. Oke, mencari pekerjaan yang lebih baik di kota. Betul, good job. Ada lagi? Saya masih melanjutin. Oke, Gita Salma masih mau melanjutkan, silakan. Oke, nggak apa-apa. Terus mungkin karena ingin melanjutkan pendidikan yang lebih berkualitas di perkotaan. Oke, dia ingin melanjutkan studi atau pendidikan yang lebih berkualitas di kota. Oke, kira-kira itu pertanyaannya Serli atau jawabannya ya Serli ya? Oke, ada lagi nggak pertanyaan yang mau diutarakan? Silakan. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup ya kan Pak. Oke, memenuhi kebutuhan hidup. Kenapa? Karena semakin kesini atau semakin banyak bebannya, maka dia akan mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahannya. Terutama tadi ada yang faktor ekonomi, terus ada yang pendidikan, terus ada mata pencarian yang lebih baik tentunya. Nah, ada nggak pertanyaan lagi selanjutnya sebelum kita menjawab pertanyaan dari Deva Salma? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, good. Silakan. Bagaimana masalah di tingkat desa? Bagaimana? Masalah. Apa masalah yang ada di desa? Apa masalah yang ada oke. di desa? Apa permasalahan yang ada di desa? Kira-kira apa tuh permasalahan yang ada di desa? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Silakan. Saya pertama. mau jawab, Pak. Oke, silakan. Nabila ya? Oke, Iya. Nabila, silakan Nabila. Permasalahan di desa itu yang pertama itu kurangnya lahan pekerjaan bagi para penduduk yang sedang ingin mencari pekerjaan. Terus yang kedua kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Terus yang ketiga desa itu masih kurang maju dalam segala hal. Ini menurut saya. Oke, itu tadi yang dijawab oleh Nabila. Permasalahannya adalah tadi ya. Oke, ada lagi nggak selain pertanyaannya? Nah, Pak Ari bantu jawab untuk pertanyaan dari dulu ya. Tadi ya, bagaimana Saya, Pak. caranya? Ya, Apa mau nanya nih? Oke, silakan. Teknologi, Oke, silakan. kurangnya Yang mau bertanya, silakan. fasilitas umum. Kurangnya fasilitas umum. Kurangnya fasilitas umum. Oh, baru nyambung tadi ya, kurangnya fasilitas umum ya.
Oke, good job Lucky. Lucky ya tadi. Oke. Nah, Ada lagi nih. silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak, Oke. kenapa orang di perdesaan itu orang itu lebih suka bekerja sama dan akrab satu sama lain, sedangkan kalau di perkotaan itu lebih individual? Oke, kenapa di pedesaan itu pertanyaannya lebih akrab, lebih solid, lebih lebih terikat daripada yang di kota? Kira-kira apakah jawabannya? Ada yang bisa bantu menjawab? Ini berkaitan tentang faktor-faktor ya. Ya, silakan. Solidaritas tinggi. Saya Pak. Siapa itu? Saya Pak. Eh Pak, Saya Fitriani Pak. Oke, Fitriani, silakan Fitriani. solidaritas tinggi. Ya, sebentar ya. Karena perdesaan pekerjaan masyarakat relatif sama, seperti misalnya nelayan dan petani. Jadi mereka pasti selalu bekerja sama dan juga masyarakatnya memiliki hubungan yang erat serta kekeluargaan. Sedangkan kalau di perkotaan masyarakatnya memiliki sikap individualisme. Juga ada banyak macam pekerjaan yang dilakukan secara individual. Contohnya seperti desain grafis. Jadi menurut saya kurang gitu sih Pak. Oke, jadi kalau di desa itu dia lebih mengutamakan gotong royongnya, sifat kemasyarakatannya lebih diutamakan ketimbang Iya, di benar. desa yang individualitasnya tinggi. Kenapa? Karena di kota juga bukan karena orangnya, tapi karena memang keadaannya, kultur penduduknya memaksa untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena profesionalitas di kota itu sangat tinggi untuk pekerjaan ya. Jadi adalah profesi-profesi yang menunjang individualitasnya sangat tinggi. Contoh, suatu pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan secara bersama. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah banyak pekerjaan-pekerjaan di desa yang harusnya dikerjakan bersama. Contohnya adalah menggarap sawah, terus membuka lahan, terus ada tradisi adat yang melibatkan banyak orang tentunya. Oke, nah sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Arif akan mencoba menjawab dari pertanyaan Deva Salma. Bagaimana kita mengetahui untuk desa-desa yang adanya di pedalaman? Nah, Deva dan teman-teman yang lain, cara kita untuk mengetahui ada berbagai macam cara. Yang pertama itu ada survei tentunya. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam desanya tersebut. Kita mengetahui polanya atau kita tinjau langsung ke sana. Atau pencarian data lapangan. Termasuk pola pemukimannya seperti apa, mata pencariannya seperti apa, lokasinya seperti apa, keadaan ekonominya bagaimana, kultur penduduknya, budayanya seperti apa, sampai pada keadaan jenis tanah dan sumber daya yang ada di desa tersebut. Jadi nanti diklasifikasikan datanya, terus dicatat sampai lengkap dan diumumkan atau dipublish supaya desa tersebut tidak terbelakang atau tidak terpinggirkan. Begitu deh Pak. Oke, jadi satu melalui survei, yang kedua adalah terjun ke lapangan, yang ketiga adalah mendata. Begitu ya, mendata kelengkapannya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang bisa bantu Pak Arif untuk menjelaskan materi apa aja yang kita sudah dapat pada pagi hari ini. Silakan. Ya, Silakan, Nak. Ada kira-kira tadi kita belajar apa aja kira-kira? tentang persebaran penduduknya, Oke, tentang Tentang ciri-ciri persebaran, desa. tentang ciri-ciri desa, Ciri-ciri desa, alamnya, pola persebaran desanya, Potensi desa. Faktor yang mempengaruhi persebaran desa. faktor-faktor yang faktor mempengaruhi. yang mempengaruhi persebaran desanya sampai pada Perkembangan desa. perkembangan Sosialisasinya Potensi desa. Nah, oke. Nah, sampai di sini Pak Arif sudah sangat mendengarkan pendapat kalian. Tentunya kalian sudah menemukan hal-hal berbagai macam tentang pola pemukiman desa atau pola persebaran desa. Nah, ada lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan, tentunya nanti kalian akan kirim. Dan juga ada beberapa soal yang akan kalian kerjakan melalui Google Form. Nah, jadi nanti LKPD yang kalian kerjakan tadi bisa kalian kirimkan atau kalian upload menggunakan Google Form yang Pak Arif nanti kirim. Di situ ada 10 pertanyaan yang nantinya akan kalian kerjakan ya. Oke, sampai di Ya, Pak. sini terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari Pak Arif, yaitu tentang pola persebaran desa. Mudah-mudahan
ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa berguna untuk kalian dan kalian bisa mencermati bagaimana pentingnya tentang pola persebaran desa tentunya. Nah, selanjutnya kalian akan saya kirimkan link Google Form di grup. Silakan dikerjakan. Jangan lupa langsung dikerjakan ya, jangan ditunda ya. Oke, lebih kurangnya mohon maaf. Minggu depan atau pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pembangunan desa. Oke, sebelum kita tutup, silakan Desa tutup dengan doa. Baik semuanya, sebelum kita mengakhiri sesi belajar daring kita ini, kita berdoa dulu semoga pembelajaran yang kita Waalaikumsalam. itu bermanfaat bagi kita depannya. Berdoa dimulai. Salam Om Swastiastu. Amin. Amin. Belum dibisain kan. Salam. Diadap guru saya. Tetap kalian menggunakan Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tarik besok. Setelah melakukan pembelajaran, siswa akan diberikan link berupa tautan Google Formulir yang berisi tentang soal evaluasi pembelajaran. Nah, soal evaluasi pembelajaran ini nantinya akan diisi oleh siswa dan nantinya akan menjadi hasil atau evaluasi penilaian bagi siswa. Nah, dari sini kita bisa melihat hasil yang dikerjakan siswa. Nah, tanggapan dari siswa ini berbagai macam. Nah, skornya bisa kita lihat dari hasilnya cukup baik, yaitu banyak yang mendapat nilai di atas KKM rata-rata. Namun, ada juga beberapa siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Hal inilah yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi dari hasil pembelajaran. Terima kasih.